Hai, aku masih semangat loh mendampingi kamu buat belajar. Jadi, kamu juga harus semangat ya. Sedikit lagi yuk, Makara UI menunggumu. Ya, hari ini kita akan belajar pola dasar kalimat, salah satu soal yang 3 tahun terakhir ini selalu ada di SIMAK UI. Kamu pasti juga familiar ya dengan soal ini, karena sebenarnya mirip dengan pola kalimat yang ada di UTBK. Kita review sedikit ya materinya. Ada yang disebut sebagai pola kalimat, kemudian ada yang disebut dengan pola dasar kalimat. Bedanya tuh tipis banget. Kalau misalnya pola kalimat itu adalah menyamakan pola kalimat SPO-PLK sesuai dengan urutannya. Ya, ini mengacu ke kalimat yang ada pada soal ya. Biasanya kalau misalnya ada soal yang nanyain pola kalimat yang sama, berarti ada satu kalimat yang dijadikan poros gitu. Nah, nanti kita tinggal pilih aja di opsi jawabannya yang pola kalimatnya, urutan SPOPLK-nya ini sesuai dengan kalimat yang ada pada soal. Nah, yang kedua, di SIMAK UI itu ada yang namanya pola dasar kalimat. Ini agak beda. Kalau kita disuruh mencari pola dasar kalimat, yang pertama, kita perlu menyamakan pola kalimatnya. Nah, pola kalimatnya di sini itu tuh nggak ada unsur keterangan ya. Kita tuh tidak perlu mengindahkan unsur keterangan. Karena yang namanya pola dasar itu antara SPO atau SPPL atau SP doang. Selanjutnya, kita juga perlu memperhatikan jenis kalimatnya. Jenis kalimat ini berkaitan dengan apa sih? Misalnya, ada kalimat aktif dan pasif. Atau ada juga kalimat tunggal dengan majemuk. Atau misalnya ada kalimat definisi. Ada juga kalimat inversi. Jadi, selain menyamakan pola dasar kalimatnya, kita juga perlu memilih di opsi jawaban yang jenis kalimatnya tuh sama. Karena biasanya, misalnya ya, sama-sama SPPL, tapi jenis kalimatnya tuh yang satu ada yang aktif, yang satu ada yang kalimat definisi, kayak gitu. Nah, berarti kita harus pilih yang sesuai dengan kalimat soalnya. Kalimat soalnya ini definisi atau kalimat pasif, gitu. Nah, supaya lebih paham, kita coba ke 3 contoh soal berikut ya. Ini adalah soal tahun 2024. Pertanyaannya adalah, kalimat dalam bacaan di atas berpola dasar sama dengan kalimat di banyak tempat ditemukan sampah plastik adalah kalimat. Nah, berarti di sini kita perlu SPOK-in kalimat yang ada di soalnya terlebih dahulu. Di banyak tempat, itu jadinya adalah keterangan. Ditemukan itu adalah predikat. Sampah plastik ini adalah subjeknya. Berarti kalimat ini urutannya itu kan KPS. Karena pola dasar itu tuh nggak mengindahkan bagian keterangan. Berarti ya udah kita tahu kalau kalimat ini adalah kalimat inversi. Polanya adalah P dulu baru S. Berarti kita juga perlu memilih di antara kalimat 1, 2, 3, 4, 5 yang polanya itu P dulu baru S atau jenis kalimatnya ini adalah kalimat inversi. Kita cek ya dari kalimat 1. Wajah manusia di sini jadi subjek, memiliki itu adalah predikat, karakteristik yang unik satu dengan yang lain ini adalah objeknya. Karena kan predikatnya memiliki. Bisa diubah menjadi dimiliki ya. Berarti setelahnya adalah objek. Ingat, objek itu hanya ada pada kalimat aktif yang bisa dipasifkan. Nah, kalimat 1 ini kan bisa dipasifkan. Makanya dia ada objeknya. Karena kalimat 1 ini polanya adalah SPO, berarti pola dasarnya itu udah beda. Kalimat 1 bukan jawabannya. Kemudian kalimat 2, sekalipun pada anak kembar, di sini tuh jadinya adalah keterangan. Pasti tetap ada, ini tuh predikat. Apa sih yang ada? Perbedaan. Ini jadi subjeknya. Kalimat 2 polanya inversi nih, KPS. Berarti jenis kalimatnya dan pola kalimatnya itu sama ya dengan kalimat pada soal. Opsi yang B, ini tuh bisa jadi jawabannya. Kemudian kalau opsi yang C, kalimat 3, oleh karena itu, ini konjungsi antar kalimat aja, pengenalan wajah, subjek, adalah predikat, salah satu sumber identifikasi yang diperlukan selain pemindaian biometrik lainnya, misalnya sidik jari. Nah, ini tuh adalah pelengkapnya. Polanya SPPL ya, kalimatnya bukan kalimat inversi, ini adalah kalimat definisi. Berarti opsi 3 ini juga
tidak tepat. Kemudian opsi yang keempat atau opsi yang D, kalimat 4, istilah face recognition teknologi atau teknologi pengenalan wajah, ini subjek, merujuk, ini predikat, pada teknologi yang mengidentifikasi atau memverifikasi subjek melalui gambar, video, atau elemen audiovisual apapun dari wajah seseorang. Ini kan ada kata pada ya, berarti jadinya adalah keterangan. Polanya SPK, bukan kalimat inversi. Berarti opsi D ini juga bukan jawabannya. Kemudian opsi yang E, kalimat 5, TPW ini sebagai subjek, terus mengalami, itu predikat. Proliferasi yang luas itu adalah objeknya, karena kan mengalami bisa diubah menjadi dialami, makanya setelahnya adalah objek. Pada saat ini keterangan. Berarti polanya adalah SPOK, kalimatnya kalimat normal ya, S dulu baru P, dan ini adalah kalimat aktif. Makanya opsi yang E ini juga bukan jawabannya. Setelah kita analisis, kalimat yang ada di soal ini memiliki pola dasar yang sama dengan kalimat 2. Makanya jawabannya adalah opsi yang B. Soal yang ini kayaknya masih gampang ya. Kita coba soal selanjutnya. Di sini masih sama, ini adalah soal SIMAK UI tahun 2024. Pertanyaannya juga sama. Di sini kamu disuruh menentukan kalimat yang memiliki pola dasar yang sama dengan kalimat yang ada di soal. Kamu bisa sambil ngerjain ya, bisa di pause dulu videonya buat ikut ngerjain. Kira-kira jawabannya tuh apa sih? Kalau kita SPOK-in kalimat yang ada di soal, terkait upaya pelestarian ini, semuanya tuh jadinya adalah keterangan. Kemudian diharapkan, ini kan bentuk pasif ya, diharapkan, berarti jadinya tuh predikat. Kerjasama dari berbagai pihak untuk mengedukasi masyarakat, ini tuh subjek yang meluas. Ya udah, kalimatnya sama kayak tadi ya. Ini adalah kalimat inversi. Ada predikat dulu baru subjek. Berarti kita perlu pilih di antara kalimat 1 sampai kalimat 5 yang merupakan kalimat inversi. Kita mulai analisis kalimat 1 ya, di opsi A. Preservasi musik tradisional, ini subjek, menuntut, itu predikat, semua pihak, itu objeknya, ikut terlibat dan bertanggung jawab, ini adalah pelengkapnya, agar generasi penerus bangsa Indonesia masih mengetahui dan bangga dengan apa yang dimiliki oleh bangsanya. Ada kata agar ya, konjungsi yang subordinatif, makanya di sini adalah keterangan. Kalimatnya di sini polanya SPO polka. Dan kalimat 1 ini adalah kalimat aktif. Ada objeknya. Selain kalimat aktif, ini juga kalimatnya itu majemuk. Ditandai dengan konjungsi subordinatif gitu. Pola dasarnya beda ya, karena kan bukan PS urutannya, tapi SP. Jadi kalimat 1 ini tuh bukan jawabannya. Kalimat 2, opsi yang B, preservasi musik tradisional, ini tuh subjek, tidaklah cukup, itu tuh predikat, dengan menguasai keterampilan teknikal saja, ini tuh jadinya keterangan. Melainkan juga, ini juga bagian dari keterangan ya. Nah, di sini kita lihat pola dasarnya itu cuma SP. Dan kalimatnya ini normal, bukan kalimat inversi. Makanya opsi B ini juga salah. Opsi yang C, kalimat 3, pada era serba teknologi saat ini, ada kata pada, berarti keterangan, dibutuhkan, ini adalah predikat. Apa sih yang dibutuhkan? Langkah preservasi secara menyeluruh terhadap domain-domain ekosistem musik dengan mempertemukan warisan leluhur praktik musik tradisional dengan kemajuan teknologi. Ini semuanya adalah perluasan subjek. Nah, ini kalimat 3 itu kan P dulu baru S. Jenis kalimatnya itu adalah inversi. Berarti sama dengan kalimat yang ada pada soalnya. Bisa ya jadi jawabannya. Kalau kita bandingkan dengan kalimat 4, preservasi dengan pendekatan ekosistem musik, ini subjek, terdiri predikat atas beberapa domain yaitu sistem pembelajaran musik, musisi dan komunitas atau masyarakat, konteks dan konstruk, regulasi dan infrastruktur, serta media dan industri musik. Ini semuanya adalah pelengkap ya, pelengkapnya itu meluas. Kalau kita lihat polanya SPPOL, bukan PS. Makanya opsi yang D ini juga salah. Terakhir, opsi yang kelima, masyarakat dan pemerintah
ini jadi subjek, perlu bersinergi, ini jadi predikat, untuk, di sini jadinya keterangan ya, karena diawali preposisi gitu. Ya udah semuanya meluas gitu, jadinya keterangan. Polanya di sini kan S, P. Berarti opsi E ini juga bukan jawabannya. Yang sama persis dengan kalimat soal, itu adalah opsi yang C. Kalimat 3 yang sama-sama merupakan kalimat inversi. Terakhir, di sini ada soal tahun 2023. Sebenarnya ada juga ya soal tahun 2025, tapi pertanyaannya lebih ke pola kalimat aja. Makanya lebih gampang ya sebenarnya kalau pola kalimat tinggal kita urutin. Makanya di sini aku ambil yang 2023 yang nanyainnya pola dasar. Kita lihat pertanyaannya ya. Kalimat dalam bacaan di atas yang berpola dasar sama dengan kalimat aktivitas fisik berupa seni budaya, kearifan lokal terbukti dapat menjadi cara mengatasi obesitas. Berarti kita perlu SPOK-in bagian kalimat soalnya dulu. Yang dibahas apa? Aktivitas fisik berupa seni budaya kearifan lokal. Ini tuh subjek. Terbukti, ini tuh predikat. Kemudian, dapat menjadi cara mengatasi obesitas. Ini tuh adalah pelengkapnya. Kalimat ini, itu kalimat apa guys? Predikatnya itu ter. Ini adalah salah satu bentuk kalimat pasif. Berarti kita perlu pilih kalimat yang polanya as people dan merupakan kalimat pasif. Kita cek opsi yang A, kalimat 3. Ukuran panjang dan lebar tangan, ini subjek, memiliki predikat pertumbuhan eksponensial. Itu jadinya adalah objeknya seiring dengan bertambahnya usia manusia. Ini jadinya keterangan. Kalimatnya adalah kalimat aktif ya, bukan kalimat pasif, karena polanya SPO. Berarti opsi A ini bukan jawabannya. Kemudian opsi yang B, kalimat kelima, meskipun rata-rata semua gua mengikuti pola yang sama, ada kata meskipun, di sini jadinya adalah keterangan, ada, ini tuh predikat. Perbedaan signifikan yang dapat diamati, ini adalah subjeknya. Kalimat 5 ini salah, karena kalimat 5 itu polanya inversi, bukan kalimat pasif. Kalimat 6 kita cek, kelompok orang dewasa yang saat itu berumur 10 hingga 12 tahun, ini sebagai subjek, adalah itu predikat. Kelompok yang paling banyak ditemui di Gua Castillo, ini adalah pelengkapnya. Nah, polanya sama nih. Kalimat 6, polanya adalah as people. Tapi, apakah kalimat 6 ini merupakan kalimat pasif? Kalau kita cek, di sini predikatnya adalah. Berarti kalimatnya itu bukan kalimat pasif, tapi kalimatnya adalah kalimat definisi. Berarti bukan ya. Kalau kita lihat opsi D kalimat 7 sebaliknya, ini ya udah konjungsi antar kalimat. Gua Fuente del Salin itu sebagai subjeknya, sebagian besar ditempati itu adalah predikatnya, oleh bayi dan anak-anak ini adalah pelengkapnya. Sama kayak kalimat soal, polanya adalah as people dan jenis kalimatnya. Ini kan predikatnya intinya tuh di kata ditempati. Berarti kalimatnya adalah kalimat pasif. Pola kalimatnya sama, kemudian jenis kalimatnya juga sama, opsi D ini bisa jadi jawabannya. Kalau kita bandingkan dengan opsi yang E, kalimat 9, peninggalan jejak kaki gambar cetakan tangan, ini tuh subjek, menunjukkan, itu predikat, bahwa anak-anak telah mengambil bagian dalam kegiatan sosial. Ini semuanya adalah perluasan objeknya. Opsi E ini justru salah, karena kalimatnya itu adalah kalimat aktif. Ada objek, bukan kalimat pasif. Jadi, setelah kita analisis, yang sama persis pola kalimatnya dan juga jenis kalimatnya dengan kalimat yang ada pada soal itu adalah kalimat 7 atau opsi D. Nah, setelah ngebahas 3 soal, menurut kamu susah atau enggak sih? Semoga penjelasan ini bisa ngebantu kamu ya buat nanti ngerjain soal-soal di SIMAK UI. Itu aja pembahasan untuk
hari ini. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh di komen aja ya. Atau kalau mau ngasih saran juga boleh. Pokoknya di komen aja apapun pendapat kamu tentang video ini. Oke, sampai bertemu di video-video berikutnya ya. Bye.